Selamat siang teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan program saya terkait Mnes Letter Classification. Jadi di sini kita akan mengklasifikasi tulisan tangan yang ada pada Mnes ya. Dia sebenarnya ada 13.000 data, nanti kita akan bagi menjadi 500 per kelasnya ya. Oke, pertama kita harus menginstal library ini nih. Jadi kita harus nanti mula-mulanya ke terminal, kemudian kita new tuh, kita masukin nanti pip install Torvision, Skifit Learn, Matplotlib, Seaborn, dan Pandas. Nanti kalau udah kita install ini, baru kita masukin library-nya. Ini di sini kita memasukkan library-nya semua ya. Fungsi library-nya sih beda sih, tapi kalau dijelasin nanti akan menjadi panjang, jadi akan saya skip saja. Kemudian di sini ada parameter konfigurasinya. Nah, saya membagi setiap letter tuh 500. Jadi kan total tulisan tuh ada huruf tuh ada 26 ya. Kalau 26 dikali 500 tuh sama dengan 13.000. Kemudian nanti hasilnya itu akan dipindahin ke dua folder ini, di cache HOG cache dan di result. Ini nanti ada muncul folder setelah di run. Ini karena sudah saya run jadi sudah muncul. Kalau belum ada tidak perlu dibuat foldernya, nanti udah muncul sendiri sih. Oke, selanjutnya ada HOG parameter ya. Jadi parameter ini itu terdiri dari beberapa poin ya. Pertama, orientasinya saya buat 9. Jadi dia menghitung gradien dalam 9 arah berbeda. Kemudian pixel per selnya itu 8,8. Jadi tiap sel berisi 8 pixel ya. Kemudian share per bloknya 2,2. Artinya 4 sel digabung untuk normalisasi. Kemudian blok norm untuk menjaga stabilisasi nilai dan transport SQRT true biar efek pencahayaannya nggak terlalu ngaruh. Soalnya kan itu berdasarkan tulisan tangan ya. Oke, selanjutnya kita ke mana ya? Nah, di sini ada beberapa fungsi bantuan. Pertama itu fix Mnes orientation. Jadi karena gambar yang disediakan tuh kebalik-kebalik. Jadi saya membuat fungsi agar gambarnya itu semua menjadi sama. Nah, ini fix orientationnya jadi semua itunya sampelnya berada di orientasi yang sama. Kemudian di sini saya memasukkan default Mnes letter. Jadi kita tuh nggak perlu download lagi di Google itu kan. Kita sudah nanti otomatis sampelnya itu akan otomatis terdownload dari Syntax ini. Selanjutnya di build balance subset itu dia berfungsi untuk ngambil jumlah data yang seimbang. Jadi biar nanti dia nggak condong ke satu huruf ya. Jadi saya menggunakan fungsi ini biar nanti setiap huruf itu dia mendapatkan 500 gambar. Begitu. Kemudian ada depth extract hawk feature. Jadi fungsinya itu dia sebagai masih dalam tahap pemrosesan data sih, tapi dia itu sebagai tahap ekstraksi fitur kalau nggak salah itu ya. Ekstraksi fitur menggunakan HOG. Ya intinya dia menangkap bentuk dan arah tapi dari setiap huruf. Misalnya seperti V, kan dia ujungnya itu kan apa namanya ini ya, lancip gitu. Nanti O beda, O itu ya ujungnya itu nggak kayak V. Nah dari situlah dia bisa mengenali nanti setiap huruf-huruf itu berbeda dari syntax extract hawk feature gitu. Kemudian selanjutnya itu kita ke bagian metode evaluasi ya. Kita ke bagian metode evaluasi. Kalau metode saya tuh bukan LOOCV sih, tapi ke agak beda, fault cross validation. Sebenarnya sama, cara kerjanya sama, cuma kalau LOCV itu dia lebih berat, bahkan akan lebih berat untuk nanti di run. Jadi biar untuk yang laptopnya nggak terlalu high spec, atau bahkan high spec juga termasuk
lama loh teman-teman, soalnya ada 13.000 sampel ya. Itu nanti kalau LOCV dijalanin satu per sampelnya, kayak jadi nanti 13.000 kali jalan. Kalau yang metode ini ya enggak, lebih di apa ya, dibagi dia jadi kayak tadi tuh ada di sini ada sintak, oh ya error, sintak nih dibagi 5. Jadi ya lebih lebih cepat lah jatuhnya dibandingkan dengan metode LOCV, tapi sama cara kerjanya, sama hasil evaluasinya nggak berbeda, kurang lebih sama, cuma ya lebih cepat. Nah, jadi karena laptop saya coba sebelumnya itu pakai LOCV lama banget, jadi saya ganti ke ya metode ini. Oke, kita langsung ke hasilnya aja kali ya. Jadi nanti hasil yang sudah tadi di apa ya, ekstrak sama AOG dan kemudian dievaluasi sama tadi apa tuh, SVM, itu nanti disimpan hasilnya di sini di confusion matrix.npy. Nanti dia berupa PNG sih, confusion matrix PNG nih. Nah, kemudian nanti ada apa namanya ya? Ada ini apa namanya? Notepad berisi akurasi per letter. Jadi biar kita tahu berapa rata-rata akurasinya ya. Kemudian nanti ada classification report juga, bentuknya Excel. Kemudian ada nanti apa nih, ditulis ya akurasinya berapa dalam bentuk persen, akurasi, presisi, rekal, sama F1 skornya. Selanjutnya nanti ya disimpan di result ya, di result tuh di sini. Dan kemudian nah ini ya, if name main ini untuk menjalankan lagi. Gimana ya? Jadi apa ya? Kalau jalan itu ini aja, yang jalan tuh sebenarnya ini aja. Tapi main ini kan berisi semua ini. Main tuh berisi semua ini. Kemudian nanti kalau misalnya udah di jalan tuh dia nggak download segala macam lagi, itu pakai sintak apa kemarin ya? Dia pakai sintak khusus biar kalau sudah dijalankan sekali dia nggak perlu download ulang, terus nggak perlu ekstraksi satu-satu lagi. Itu dia pakai fitur apa kemarin, lupa saya. Itu dia pakai fitur apa ya, lupa saya pakai fitur apa, tapi ada di sini, di mana ya, oke, biar dia tuh nggak ulang-ulang gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya udah jalan sekali kita nggak perlu lagi, mungkin kita akan langsung ke ininya kali ya, ke hasilnya saja ya. Kita di sini di result ya nih. Jadi di sini ada ya akurasinya ya, yang paling tinggi tuh akurasinya di O ya. Jadi program kita tuh bisa membaca paling akurasi di letter O, dan kemudian yang paling rendah tuh di G. Selanjutnya ya rata-ratanya mana. Nah inilah kurang lebih apa hasilnya, dimana semakin pekat warnanya itu semakin pekat, berarti dia bisa tepat gitu, mengenalinya tepat. Misal kayak Z nih, akurasinya pasti tinggi nih karena dia pekat ya warnanya. Kita lihat tadi Z tuh, Z di sini tinggi, 9 lah, 9, berapa, maka warnanya pekat. Coba G ini di sini dia rendah ya. Kalau kita lihat di sini G itu, nah warnanya ini agak pudar. Yang ini ya, masih oh ini nih, G itu pudar. Jadi semakin pekat warnanya nih, maka dia semakin tinggi akurasinya. Semakin memudar nih kayak gini nih, ini tandanya salah baca dia. Q dia dikenali sebagai A misalnya. Nah itu dia buram kan, berarti itu dia sedikit Q dia dikenali sebagai A. Kemudian di sini misalnya nih I ya, I itu dia dikenali di sini sebagai K, itu ada sedikit lah, ada sekitar 100-an, sekitar segitu. Kemudian di sini ada nih akurasi totalnya tuh dia nih akurasi totalnya sebanyak 79%. Kemudian presisinya dia 78%. Dan F1 score itu dia dari precision dikali recall ya, itu dia 78%,74 begitu. Nah, saya rasa itu saja dari program saya terkait AOG dan SVM.
Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.